Jadi kalau ditanya berarti konsepnya apa? Konsepnya kalau kita misalkan tidak ada kurma, maka carilah buah-buahan, ya. Carilah buah-buahan yang mengandung gula, ya, gula yang cukup tinggi. Katakanlah contohnya gula tinggi itu contohnya apa? Nanas itu tinggi tuh gulanya tuh. Ya, nanas itu tinggi gulanya. Anggur itu juga tinggi gulanya, ya. Itu contohnya karena dia juga mengandung gula, mengandung air. Nah, di samping itu juga karena memang buah-buahan ya seperti kurma katakanlah hal ini misalkan dia mengandung kalium atau kalsium yang tinggi juga, dia memberikan ketenangan sebenarnya. Jadi produk pangan yang mengandung kalium, kalsium atau mineral-mineral alkali biasa memberikan ketenangan dan bikin bahagia lah katanya gitu. Ya seperti itu. Nah, itu pedomannya di situ sebenarnya, ya. Jadi kalau kita apa tuh namanya mau mengambil atau mentadaburi berbukanya Nabi itu di situ. Berarti dalam hal ini bolehkah kita makan makanan lokal kita katakanlah misalkan yang sehat tentunya ya ketika kita berbuka boleh-boleh saja, tapi kalau bisa ikutin dulu makanannya Rasul ketika berbuka. Ya, bentuk kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti itu. Nah, apa pedoman lagi kita bisa ambil di sini? Karena tubuh kita sekian lama tidak ada makanan, maka jangan masukkan makanan-makanan yang berat dicerna ya ketika sedang berbuka puasa. Maka kan tadi urutannya itu kan kurma, air putih kan gitu kan. Biar tubuh kita beradaptasi dulu ya, peristaltiknya, lambungnya nggak kaget gitu kan. Jadi ketika ada orang misalkan berbuka ya buka saja misalkan dia menggunakan makanan kemudian makanan tadi ada cabai, sambelnya, pasti kaget lambungnya ya. Makanya dihindari dulu makanan-makanan yang sifatnya bisa mengiritatif kayak begitu. Meskipun ini memang tidak mudah ya. Bahkan mengatakan ya kurma itu sunnah Rasul, wajibnya kita gorengan kan gitu kan. Sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Apa plesetannya orang kan begitu. Padahal subhanallah ya, saya sering atau mungkin saya sering banyak sekali bahkan di video saya di channel saya itu saya sampaikan tentang kenapa kita perlu menghindari makanan-makanan bertepung ya, berminyak ya, terutama waktu perut kita kosong itu tidak kosong juga karena memang itu berat, beban tubuh kita itu berat gitu kan sebenarnya ya, apalagi lemak-lemak yang ada itu tidak sehat. Jadi intinya berarti kalau saya menyarankan, berarti dokter menyarankan kalau berbuka puasa itu pakai apa? Kalau pertama protapnya pakai bukanya Nabi itu yang pertama ya. Kalau nggak ada, maka protap yang kedua Anda pakai buah-buahan dulu aja. Makan buah-buahan. Biasanya saya kalau saya lagi berbuka itu satu piring saya itu biasanya buah-buahan semua tuh. Nah, supaya buah-buahan ini tidak terlalu katakanlah berat atau mungkin mengganggu keseimbangan asam lambung, biasanya saya taburin garam di buah-buahan tadi, ya. Di buah-buahan tadi, buah-buah potong itu ya, rujak juga nggak apa-apa gitu kan. Saya taburin garam di situ. Ya sudah saya makan. Ya seperti itu ya. Habis itu minum air putih ya.